Anak-anak muda darahnya bergejolak, nafsunya menggelegak, mendidih. Tapi alhamdulillah di zaman edan, anak muda masih lagi ada bersama kita, karena merekalah penerus generasi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 golongan yang akan dapat naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara yang dapat naungan itu syabun, anak muda, nasha'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, anak muda yang istiqamah menegakkan panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa itu orang yang hijrah? Orang yang hijrah adalah orang yang pindah tahun. Tiap tahun pindah tahun. 1439, 1440, 1441. Tapi kalau tidak meninggalkan yang dilarang Allah, sudah hijrah apa belum? Belum hijrah. Bolak-balik pindah dari kampung halaman, lalu kemudian ke kota, lalu pindah ke kota yang lebih besar, lalu pindah ke luar negeri. Maka kalau tidak meninggalkan yang dilarang Allah, belum hijrah. Orang yang hijrah, orang yang meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang hidup zuhud duduk saja menunggu rezeki dari langit. Datang Ibrahim bin Adham. Hai fulan, ya, kenapa kamu hanya duduk saja? Kenapa tidak mencari rezeki? Rezeki sudah dijamin Allah, hai Ibrahim bin Adham. Kalau kamu tidak percaya, lihat itu di atas pohon korma yang tinggi. Ada seekor burung yang tidak pernah terbang dan tidak pernah turun ke bawah, tapi dia tetap hidup. Kenapa burung itu? Sejak lahir sayapnya patah dan dia tetap besar. Dari mana dia makan? Coba kita lihat. Ternyata di waktu siang datang seekor burung membawakan seekor ikan yang diambil dari laut. Burung di atas pohon korma bisa makan dari burung lain yang membawakan ikan kecil. Begitu Allah menjamin rezeki. Lalu kemudian Ibrahim bin Adham menjawab, kenapa engkau lebih memilih menjadi burung yang patah sayap daripada menjadi burung yang membawakan ikan? Mengapa mengambil posisi menjadi orang yang menunggu ikan? Kenapa tidak mengambil posisi membawakan ikan kepada burung yang patah sayap? Bukankah Nabi pernah bersabda, al-yadul ulya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Akhirnya orang itu pun tegak berdiri. Kalau begitu aku akan mengambil posisi mengambil ikan untuk memberikan pada burung-burung yang patah sayap. Dua-duanya hamba Allah, dua-duanya baik, tapi kita ingin menjadi yang terbaik. Syukurlah atas nikmat sehat, berbanyak ibadah, baca Quran, salat tahajud. Syukurlah nikmat harta, berinfak, berzakat, berwakaf, bersedekah. Syukurlah nikmat jabatan, pakai kekuasaan menolong agama Allah. Lalu bagaimana dengan mensyukuri nikmat media hari ini? Maka gunakan dia sebagai sarana dakwah yang selama ini hanya sekedar tontonan, robah dia menjadi tuntunan. Yang selama ini hanya sebagai entertain, hiburan, robah dia menjadi pencerahan umat, sehingga umat ini cerdas. Sama-sama televisi, sama-sama gadget, sama-sama internet, tapi yang satu menyesatkan opini publik, yang satu menggiring kepada pencerdasan umat dan bangsa. Ini salah satu cara bersyukur kepada Allah. Syukur yang dalam ungkapan bahasa kita terima kasih itu terambil dari 3 huruf, syakara, syukur. Lawan dari syakara 3 huruf juga, kafara, kufur. Syakar artinya menampakkan, memperlihatkan, menunjukkan. Sedangkan kafara menutupi, seolah-olah tidak ada. Maka kita harus tunjukkan bahwa nikmat Allah itu pernah ada, sehingga kita tidak orang yang menjadi kufur, menutupi nikmat, seolah-olah kita tidak pernah menerimanya. Allah murka, Allah marah sekali. Makanya hukuman bagi orang yang tidak memperlihatkan nikmat Allah, wala in kafartum, kalau kamu tutupi nikmat itu, kamu tidak tampakkan dia, kamu tidak perlihatkan dia, inna azabi lasyadid, azabku amat sangat keras. Kenapa Allah menurunkan azab? Karena ini orang tidak pandai berterima kasih.
Makanya kalau ayat kursi itu dibaca, setan, jin kabur, takut. Kenapa? Karena dengan membaca ayat kursi menanamkan keyakinan yang kuat. Tidak ada yang disembah kecuali Allah, tidak ada yang berkuasa kecuali Allah, tidak ada yang hebat kecuali Allah. Ustaz, saya baca ayat kursi bolak-balik, kok setannya nggak kabur? Karena perbuatan kamu 11-12 sama perbuatan setan. Kalau dibaca ayat kursi selesai sholat zuhur, dijaga sampai asar. Dibaca selesai asar, dijaga sampai maghrib. Dibaca selesai maghrib, dijaga sampai isya. Dibaca selesai isya, dijaga sampai subuh. Dibaca selepas subuh, dijaga sampai zuhur. Begitulah seterusnya. Maukah kamu aku tunjukkan ma yamhullahu bihil khataya? Amal ini bisa menutupi, mengampuni dosa kamu, masa lalu kamu yang begitu hitam kelam, dan mengangkat derajat tingkatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawab sahabat? Bala ya Rasulullah, kami ingin mendengarkan itu. Apa dia ya Rasulullah? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbaghul wudu 'alal makarih. Menyempurnakan wudu. Kapan wudu itu disempurnakan? Alal makarih, pada saat-saat tak menyenangkan. Yang kedua, kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Yang ketiga, wantizarus salah ba'da salah. Intizar artinya menunggu salat setelah salat. Beberapa menit menjelang azan dia sudah duduk di dalam masjid, berzikir, membaca Al-Quran. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalau dibaca 10 kali sehabis salat subuh, dijaga Allah sampai sore. Kenapa dijaga Allah? Karena kita sudah berserah semuanya kepada Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan, tiada sembahan, tiada agama, tiada apapun illallah. La syarikalah, tiada duanya, tiada sekutu, tiada partner baginya. Lahul mulku, kekuasaan hanya punya dia. Walahul hamdu, puja-puji hanya punya dia. Yuhyi, dia menghidupkan. Wa yumit, dia mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia kuasa atas segala sesuatu. Habis, kita tak punya apa-apa. Jangan meletakkan foto perempuan, dirinya atau orang lain ke Twitter, Facebook, BBM, medsos, sosmed. Kenapa? Karena itu akan menjadi konsumsi orang banyak. Tak semua orang baik. Laki-laki ini jenisnya 3, bawah, atas, tengah. Yang bawah ini tak tahan menengok betis. Asal nampaknya betis berkunang-kunang. Yang satu lagi tak tahan menengok ke atas. Asal nampaknya ke atas, error. Yang satu lagi tak tahan menengok ke tengah. Asal ke tengah, hang. Maka sejak datang agama Islam, Islam indah di bawah naungan syariah. Kalian perempuan menutup aurat bukan menjaga diri kalian, tapi menjaga laki-laki yang tak tahan menengok ke atas, menengok ke bawah, dan menengok ke tengah. Mengapa Allah tidak beritahu siapa yang dapat Lailatul Qadar? Karena Allah ingin agar kita meramaikan tiap-tiap malam Ramadan. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, sampai pada akhir malam. Tidak pernah sepi sunyi. Justru semakin berakhir ujung-ujung Ramadan, orang semakin ramai. Taharrau Lailatul Qadri, cari Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 terakhir Ramadan. Oleh sebab itu menjelang akhir-akhir Ramadan 18, 19, 20 malam 21, siapkan pakaian, siapkan budget, siapkan segala yang perlu diperbaiki. Lalu kemudian pergilah ke masjid, tidak kembali. Nabi SAW masuk ke dalam masjid beriktikaf. Kalau sudah 10 terakhir Ramadan, aiqaza ahlahu, dia bangunkan keluarganya di tengah malam, bangun, bangkit, beribadah. Lalu kemudian menikmati munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa merindukan dan mendapatkan Lailatul Qadar tahun ini.
Lalu bagaimana dengan saudara kita yang mencari nafkah sebagai security, penjaga malam? Saudara kita yang berdagang hanya bisa di waktu malam karena siangnya dia tidak boleh menjual makanan. Apakah dia juga berpeluang mendapatkan Lailatul Qadar? Allah Ta'ala tidak mempersempit nikmatnya hanya di dalam masjid saja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. I'tikaf ibadah, tapi jangan lupa mencari nafkah halal, makanan, sesuap nasi untuk anak-anak dan istri juga adalah ibadah. Orang yang keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, maka sesungguhnya dia sedang beribadah. Engkau saudaraku yang sedang berniaga, berdagang di waktu malam, mencari nafkah untuk yang halal untuk anak istri keluargamu, tapi saat berdagang itu kau bertasbih, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Saat berniaga itu engkau berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saat berniaga itu engkau tidak lupa mengingat Allah, afdhaluz zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, maka boleh jadi kemuliaan juga menghampiri dirimu. Allah tidak mempersempit nikmat ini. Siapa itu orang Islam? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Selamat orang lain dari tajam lidahnya, selamat orang lain dari kasar tangannya. Agama Islam diambil dari kata salam, damai, kata-katanya damai, perbuatannya damai, hatinya damai, matinya pun penuh kedamaian, husnul khatimah, dan masuk ke dalam surga bersama orang yang paling damai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.